Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang polinomial yang disusun oleh Ariel Erlangga 2018-35013 dan Almas Hoiruna Maulida 2018-35028. Kami di sini akan menjelaskan tentang yang pertama, bagaimana cara mencari akar-akar dari suatu polinom dengan MATLAB. Yang kedua, bagaimana cara mencari bentuk polinom jika diketahui akar-akarnya dengan MATLAB. Yang ketiga, bagaimana cara mengerjakan operasi hitung polinom dengan MATLAB. Yang keempat, bagaimana cara mengerjakan polinom rasional dengan MATLAB. Yang kelima, bagaimana cara menurunkan suatu fungsi polinom dengan MATLAB. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu menyatakan polinom. Dalam matematika, polinom berderajat n secara umum adalah Pn sama dengan An x pangkat n ditambah An-1 x pangkat n ditambah An-2 x pangkat n-2 dan seterusnya hingga A0. Dengan AI sendiri, I sama dengan 0, 1, 2, sampai n anggota 3. Dalam MATLAB, Pn cukup ditulis sebagai array baris dari koefisien-koefisien Pn, yaitu array baris dengan anggota array adalah AI dengan I sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya hingga n. Nah, jadi dalam MATLAB polinom Pn tersebut cukup ditulis dengan Pn sama dengan An, An-1, An-2, dan seterusnya hingga A0. Sedangkan untuk mencari akar dari polinom digunakan perintah Roach. Jadi untuk polinom Pn, akar dari Pn dicari dengan Roach Pn. Nah, untuk itu bisa dilihat dari skrip 8. Menyatakan polinom dengan MATLAB dengan P 2, min 3, 7, 5, negatif 6, dan 8. Nah, itu merupakan P. Bagaimana cara mencari akar P? Nah, cara mencari akar P yaitu dengan X Roach P. Untuk yang kedua, Q. Q sama dengan 3, 0, 0, negatif 5, 0, 9. Nah, itu merupakan polinom dari Q. Bagaimana cara mencari akar dari Q? Caranya yaitu Y sama dengan Roach Q. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Dan ini hasil dari X dan ini hasilnya dari Y. Itu. Berapakah akar-akar polinom dari P? Berapakah akar-akar polinom dari Q? Dan berapakah akar polinom dari R? Nah, itu tadi sudah dicari dalam skrip ini. Jadi ini hasilnya bisa ditulis. Untuk yang kedua, sekarang tulislah polinom A dan B berikut, ini dalam MATLAB, dan carilah akar-akarnya. Untuk yang pertama, A sama dengan 7 x pangkat 4 dikurangi 3 x pangkat 2 plus 8x. Yang B, negatif 5 x pangkat 5 ditambah 9 x pangkat 4 dikurangi 2 x pangkat 2 plus 3. Nah, ini juga cara mencarinya dengan rumus yang tadi, yang A itu pakai X Roach A, terus yang B itu pakai Y Roach B. Nah, jadi akan muncul jawabannya. Ini adalah jawaban dari yang di atas tadi. Jadi, jika MATLAB menyajikan array H sama dengan negatif 3, 5, 0, 7, 0, 2, K sama dengan 1, 1, negatif 3, 0, negatif 2, 1, 0. Mewakili polinom yang mana H dan K tersebut? Jadi polinom H adalah negatif 3x pangkat 5 plus 5x pangkat 4 plus 7x pangkat 2 plus 2. Dan polinom K yaitu x pangkat 6 ditambah x pangkat 5
dikurangi 3x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 2 dan x. Untuk pembahasan yang kedua yaitu polinom dari akar-akar yang diketahui. Fungsi poli berguna untuk membuat poli dari akar-akar yang diketahui tertulis dalam array kolom, yaitu amati skrip 82. Nah, seperti ini. G sama dengan 1, 2, negatif 15, yaitu polinom G sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 15. Nah, bagaimana cara mencari akar G? Akar G dicari dari V Roch G. Dan membuat polinom H berdasarkan akar yaitu dengan H sama dengan poli dari V. Nah, dari rumus tadi bisa dimasukkan ke skrip MATLAB-nya dan itu menghasilkan seperti ini. Terus dari skrip tersebut bagaimanakah polinom G dan H? Jawabannya, jadi polinom G dan H yaitu sama dengan x pangkat 2 plus 2x min 15 itu dilihat dari G-nya ini tadi. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, jika suatu polinom mempunyai akar-akar 1, min 1, dan 2, bagaimanakah bentuk polinom tersebut? Dalam MATLAB dapat dikerjakan sebagai berikut. Nah, diketahui x sama dengan 1, negatif 1, dan 2, yaitu merupakan akar-akar yang diketahui. Nah, bagaimana cara membuat polinomnya? Dengan cara P sama dengan poli x. Nah, dalam rumus tadi sudah dihasilkan seperti ini. Begitu. Terus bagaimana bentuk P? Jadi bentuk P polinom adalah x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 dikurangi x plus 2. Nah, itu dari yang diketahui x atas tadi. Sekarang, carilah polinom yang mempunyai akar-akar berikut. Yang pertama, 1, 2, dan negatif 2. Yang kedua, 3 dan negatif 3. Yang ketiga, negatif 1, I, negatif I, dan 1. Nah, itu juga bisa dicari dengan rumus yang atas tadi, yaitu dengan hasil yang seperti ini. Seperti itu. Terus, jawabannya, bentuk polinom untuk soal nomor 1 adalah x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 4. Yang B, bentuk polinom untuk soal nomor 2 adalah x pangkat 2 dikurangi 9. Yang C, bentuk polinom untuk soal nomor 3 adalah x pangkat 4 dikurangi 1. Sekarang saya akan melanjutkan operasi dengan polinom. Penjumlahan atau pengurangan dilakukan sebagaimana operasi penjumlahan atau pengurangan array. Pada penjumlahan atau pengurangan yang harus diingat adalah tingkat derajat kedua polinom harus sama, dibuat sama, sedangkan untuk perkalian digunakan fungsi conv dan untuk pembagian polinom fungsi deconv. Misalnya polinom P x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 3x min 8 dengan polinom Q 2x min 9. Skrip 883 berikut ini menyatakan operasi penjumlahan untuk P plus Q, pengurangan untuk P min Q, perkalian untuk PQ, serta pembagian P per Q. Kali Q. Amatilah hasilnya. Amati juga cara untuk menulis polinom dengan sehingga jika suatu skrip ini dimasukin ke dalam MATLAB akan kayak gini operasi polinom P nya. Jadi P sama dengan hasilnya 1, negatif 2, 38 Q A B A. Jika A polinom P ditambah Q hasilnya 1, negatif 2. Ini artinya x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 7 negatif 17. Jika P min Q hasilnya itu x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah x ditambah 1. Jika C konvert perkalian hasilnya tuh dari ini jadi 2x kuadrat
dikurangi 2x pangkat 4 dikurangi 13x pangkat 3 ditambah 24x pangkat 2 dikurangi 43x ditambah 72. Jika D, P per Q, karena ini hasilnya nggak bisa karena ada di Q itu ada x pangkat 3 nya 0. Jadi kalau bagi 0 kan hasilnya 0. Jadi misal saya balik mendapatkan hasilnya 2x min 9. Lalu D, polinom rasional. Polinom rasional P sama dengan P1 dibagi P2, sehingga diekspor menjadi pecahan parsial menggunakan perintah residu. Jika perintah A, B, C, array A, B, C sama dengan residu P1 per P2 menjadi pecahan parsial dengan A itu menyatakan bagian bilangan dari pecahan parsial, B menyatakan nilai 0 dari yang ini bukan C, ini K itu menyatakan bagian konstanta. Sebagai contohnya polinom P sama dengan 5x per 2, 5x plus 2 dibagi x kuadrat plus 2x min 0 untuk mendapatkan pecahan parsial dari P dan dilakukan sebagaimana skrip 8 berikut. Skrip 8.4 polinom rasional P1 array 52% bagian pembilang polinom P. P2 itu 1 array 1 2 negatif 8 bagian penyebut polinom Q. Jadi array A B K sama dengan residu P1 P2 dengan bentuk pecahan parsial dengan polinom berikut. Hanya menyatakan parsial dengan hasilnya 3 dan 2. B menyatakan nilai 0 dari bagian pecahan dan hasilnya negatif 4 dan 2. K konstanta yang hasilnya 0. Nah, coba ini lanjut yang E, derivatif dan polinom. Fungsi polider mencari turunan atau derivatif pertama dari suatu. Jadi mencari turunan suatu polinom. Sebagai contoh, ini polinom Y 3x kuadrat dikurangi 2x kuadrat 3x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat dikurangi 7x plus 8. Kalau dihitung dengan manual itu hasilnya 9x pangkat 2 dikurangi 10x dikurangi 7. Jika ini 9x kuadrat dikurangi 10x dikurangi 7. Jika turunan kedua jadi 18x min 10. Jawaban turunan pertama dari Y itu 9x kuadrat min 10x min 7. Jika diturunkan lagi jadi 18x min 10. Sedangkan jika polinom bentuk rasional, jadi turunnya bentuk array A plus AB sama dengan polider P1, P2 menghasilkan turunan pertama P1 jika hasilnya sebagai berikut A sama B. Jadi hasil turunan P itu 2x kuadrat min 2x min 13 per 4x kuadrat min 4x plus 1. Lalu ini latihan soal, silahkan dikerjakan. Terima kasih.